Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari mata kuliah ilmu tanaman pakan organik terhadap pertumbuhan rumput raja. Dengan saya Pramudia Maulana dengan NIM 129. Saya Sofyan Nalin Antoni dengan NIM 099. Saya Budi Lestari dengan NIM 042. Saya Dewi Rizky Maharani dengan NIM 013. Saya Aulia Zahra dengan NIM 020. Baik, yang pertama di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, apakah pemberian pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput raja? Yang kedua ada bagaimana pengaruh perbedaan level pupuk organik terhadap tinggi tanaman rumput raja, dan yang ketiga, berapakah level pupuk organik yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan rumput raja? Untuk selanjutnya yaitu pengaruh pemberian pupuk organik pada rumput gajah. Klasifikasi dan manfaat pupuk. Berdasarkan klasifikasinya, pupuk dibagi menjadi 2, yaitu pertama pupuk organik atau kompos berasal dari limbah pertanian, dapur, dan kotoran ternak. Yang kedua yaitu pupuk anorganik berasal dari hasil olahan pabrik dengan komponen unsur kimia tertentu. Dampak positif pemupukan yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, yang kedua meningkatkan kualitas pertumbuhan rumput raja, dan yang ketiga yaitu memicu perkembangan akar, batang, dan daun atau fase vegetatif. Selanjutnya formula kompos dan unsur hara makro. Manfaat pengomposan yang pertama meningkatkan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Yang kedua memperbaiki struktur drainase dan daya serap air tanah. Yang ketiga mengaktifkan mikroorganisme penyubur tanah. Peran unsur hara makro yang pertama ada nitrogen, fungsi utamanya untuk pendorong pertumbuhan, kualitas hijau daun, dan kadar protein. Yang kedua ada fosfor, fungsi utamanya untuk fokus pada pembentukan sistem pengakaran, dan yang terakhir kalium, fungsi utamanya untuk berperan dalam pembentukan protein dan karbohidrat. Oke, selanjutnya ada pengaruh pemupukan terhadap rumput raja. Ini pengaruhnya terhadap tinggi dari rumputnya. Jadi kalau rumputnya tanpa pupuk tuh tingginya sekitar 193, dan diameter batang 1,35, dan panjang daunnya 92,58 cm. Nah, kalau pakai urea itu tingginya bisa lebih tinggi, itu 203 cm dengan diameter batang 1,64 cm dan panjang daunnya 104,16. Nah, kalau pakai pupuk Fukan itu tinggi tanaman bisa lebih tinggi lagi, itu sekitar 256,5 cm dengan diameter 1,75 cm dan panjang daun 120,61 cm. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya itu efektivitas tertinggi pupuk kandang memberikan hasil produksi dan tinggi tanaman yang paling optimal. Dan status penelitiannya belum ada standar dosis baku yang pasti untuk rumput raja. Dan untuk saran praktisnya, mengingat rumput raja adalah hasil persilangan Pensetum purpureum dengan Pensetum typhoides, maka dosis pupuk dalam rumput raja dapat digunakan sebagai acuan awal. Baik, selanjutnya di sini berdasarkan jurnal yang kami dapat, ada contohnya di situ ada P0, P1, P2, dan P3. Dari jurnal yang didapat itu hasil P2 adalah hasil yang optimal karena mampu memberikan peningkatan pertumbuhan yang signifikan secara statistik dibanding kontrol yang ada pada P3. Dosis 20 ton per hektar dipilih sebagai titik optimal karena pada level ini terjadi keseimbangan antara input nutrisi dengan kemampuan serap tanaman. Peningkatan untuk pertumbuhan ini terjadi karena ketersediaan unsur hara makro atau NPK dalam pupuk organik sudah mencukupi kebutuhan rumput raja. Seperti yang tadi dijelaskan, dosis 20 ton per hektar dibeli karena titik optimal karena pada level ini terjadi keseimbangan antara input nutrisi dan kemampuan serap tanaman. Penggunaan pada dosis yang terlalu tinggi seperti 30 ton per ha dalam beberapa konteks praktis di lapangan mungkin menunjukkan
diminishing returns atau efisiensi biaya yang berkurang meskipun tetap memberikan hasil positif bagi biomasa tanaman. Ada juga kesimpulan yang didapat, yaitu pemberian pupuk organik terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput raja. Pupuk organik mampu memperbaiki sifat tanah serta menyediakan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan penting dalam meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan, diameter batang, dan produksi biomasa. Semakin tinggi level pupuk yang diberikan, pertumbuhan rumput raja cenderung meningkat dibandingkan tanpa pemupukan. Level pupuk organik yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan rumput raja adalah 20 ton per hektar. Pada dosis ini, tanaman memperoleh nutrisi yang cukup dan seimbang sehingga menghasilkan pertumbuhan yang signifikan serta lebih efisien secara agronomis tanpa menimbulkan pemborosan atau ketidakseimbangan unsur hara. Halo Kak, nama saya Krista Gunawa dengan NIM 227. Di sini ingin bertanya seputar tadi pengaruh pemupukan terhadap rumput raja. Yang akan saya tanyakan itu gimana sih pemupukan ini tuh mempengaruhi kandungan protein rumput raja sebagai pakan untuk tani. Terima kasih. Jadi saya menjawab seperti yang dijelaskan di PPTN tadi. Dan unsur tanah kan ada NPK, salah satunya itu yaitu nitrogen. Nutrisi yang cukup terutama dari nitrogen itu dapat meningkatkan protein kasar atau NPK mencapai 10-15% atau lebih. Perkembangan karena pemupukan itu berpengaruh terhadap protein. Izin meluruskan lagi ya. Jadi nutrisi yang cukup itu dari nutrisi yang mendukung protein pada tumbuhan berasal dari nitrogen. Alasannya karena protein itu tersusun dari asam amino dan asam amino itu mengandung unsur nitrogen. Jadi semakin tinggi nitrogen pada tumbuhan maka kandungan protein pada tumbuhan semakin tinggi. Terjawab tidak? Pemupukan sangat mempengaruhi kandungan protein rumput raja sebagai pakan ternak, terutama pemupukan nitrogen, karena nitrogen merupakan unsur utama penyusun asam amino dan protein. Jika rumput raja diberi pupuk nitrogen yang cukup, maka kandungan protein kasarnya akan meningkat. Sebaliknya, jika kekurangan nitrogen, pertumbuhan rumput menjadi kurang optimal dan kadar proteinnya lebih rendah. Jadi semakin tepat dosis dan jenis pupuk, terutama pupuk nitrogen, semakin tinggi kualitas protein rumput sebagai pakan ternak. Saya Bintang Zahra Wanita, NIM 229. Gimana pupuk organik itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem? Menjaga keseimbangan ekosistem karena pada dasarnya kan pupuk organik itu bahan yang terurai dari alam dan balik lagi juga kepada alam. Jadi gimana ya? Jadi ya kayak perputarannya gitu. Jadi ya baik juga. Kalau saya kan ada bahan kimianya jadi kurang bagus. Contohnya kayak misalnya contohnya tadi. Contohnya pada musim kemarau menyebabkan tanahnya istilahnya kurang sehat. Kalau menggunakan pupuk organik si tanahnya tetap sehat kayak gitu. Terjawab. Bagaimana pupuk organik dapat menjaga keseimbangan ekosistem? Pupuk organik berperan sebagai katalisator keseimbangan ekosistem dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan dari unit terkecil yaitu tanah. Secara fisik, bahan organik ini memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah dan meningkatkan kemampuannya dalam mengikat air, sehingga mencegah erosi serta kekeringan. Sedangkan dari sisi biologis, pupuk organik berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme dan fauna tanah seperti cacing yang menciptakan jaringan kehidupan bawah tanah yang sehat untuk menekan populasi hama secara alami. Lebih jauh lagi, pupuk organik menjaga keseimbangan ekosistem perairan melalui sifatnya yang melepaskan nutrisi secara perlahan atau slow release. Hal ini sangat berbeda dengan pupuk kimia yang mudah tercuci air hujan. Pupuk organik memastikan nutrisi tetap berada di area
perakaran tanaman sehingga meminimalkan risiko pencemaran sungai yang dapat menyebabkan ledakan alga atau eutrofikasi. Dengan memanfaatkan limbah organik kembali ke lahan, tercipta sebuah siklus nutrisi tertutup yang mengurangi ketergantungan pada bahan tambang sekaligus menurunkan emisi karbon yang biasanya dihasilkan dari proses industri pupuk sintetis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatah dengan NIM 107. Izin bertanya, bagaimana penerapan pupuk organik pada rumput raja dapat mendukung program peternakan berkelanjutan? Pupuk organik dapat mendukung peranan dalam peternakan. Kita ambil contoh simpelnya di ternak ruminansia kan makan rumput juga. Nah, dari kotorannya itu bisa diolah dengan beberapa tahap. Nah, jadi dari kotoran limbahnya itu dicampur dengan tanah dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan, lalu bisa dijadikan pupuk buat tanaman rumput juga. Dan biasanya kan kalau peternak kayak gitu punya ladang rumput atau pastura. Nah, jadi limbah ternaknya itu digunakannya di pastura itu. Terjawab. Bagaimana penerapan pupuk organik pada rumput raja dapat mendukung program peternakan berkelanjutan? Pemanfaatan pupuk organik untuk mendukung program peternakan berkaitan dengan pemanfaatkan kotoran ternak yang telah dikomposkan lalu digunakan kembali ke lahan rumput atau pastura. Dengan hal ini, peternak dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis yang mahal dan berpotensi merusak struktur tanah dalam jangka panjang. Pupuk organik memastikan tanah tetap gembur dan kaya akan mikroba, sehingga akar pada rumput dapat menyerap nutrisi dan air secara optimal untuk menghasilkan biomasa yang melimpah. Dari sisi kualitas pakan, penggunaan bahan organik cenderung meningkatkan palatabilitas dan kandungan mineral pada rumput, yang secara langsung berdampak positif pada kesehatan serta produktivitas ternak khususnya pada ruminansia. Secara ekologis, praktik ini mendukung kelestarian lingkungan dengan meminimalkan risiko pencemaran air, tanah akibat zat kimia dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari limbah ternak yang tidak terkelola karena kemampuan tanah organik dalam mengikat kelembapan. Hal ini menjamin ketersediaan pakan hijau sepanjang tahun tanpa merusak daya dukung lahan. Dengan demikian, penerapan pupuk organik tidak hanya menguntungkan secara ekonomi melalui efisiensi biaya input, tetapi juga kesehatan ekosistem pertanian yang menjadi fondasi utama keberlangsungan usaha peternakan di masa depan. Pak, NIM 117. Dia bertanya, mengapa unsur N, P, dan K itu termasuk unsur hara makro? Mengapa unsur hara NPK termasuk unsur hara makro? Karena unsur hara NPK dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar untuk pertumbuhan dan metabolisme. Unsur hara makro berbeda dengan unsur hara mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah kecil, melainkan unsur hara makro diperlukan tanaman dalam jumlah yang besar untuk membantu pertumbuhan. Penjelasannya, unsur nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan berbagai molekul biologis seperti asam amino yang menyusun protein, asam nukleat yang menyusun DNA dan RNA, serta klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Yang kedua ada fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi sel. Lalu sebagai penyusun DNA dan RNA serta sebagai pembentukan fosfolipid pada membran sel. Fosfor ini sangat penting untuk transfer energi, pembelahan sel, dan perkembangan akar serta bunga. Yang ketiga ada kalium. Kalium tidak menjadi bagian dari struktur molekul besar, tetapi berfungsi sebagai mengatur aktivitas enzim, sebagai pengatur keseimbangan air dalam sel, serta sebagai pengatur buka tutup stomata pada daun. Kalium membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres dan penyakit.
Jadi, kesimpulannya, unsur NPK termasuk unsur hara makro karena dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar serta memiliki peran penting dalam proses biokimia utama seperti pembentukan protein, transfer energi, serta regulasi metabolisme. Jadi dengan FD 1A025033, saya izin bertanya mengenai apakah pada tanaman rumput raja ini memiliki titik jenuh di mana tanaman ini nggak lagi merespon dengan pupuk yang diberikan. Jika iya, mengapa seperti itu? Itu ada titik jenuhnya dan ada kayak titik puncaknya buat tumbuh walaupun udah dikasih pupuk sebagus apapun, karena ya hampir. Apakah pada tumbuhan tanaman rumput raja ini memiliki titik jenuh di mana tanaman ini tidak lagi merespon dengan pupuk yang diberikan? Jika iya, mengapa? Rumput raja memiliki titik jenuh terhadap pemupukan. Setelah kebutuhan unsur hara tanaman terpenuhi dan faktor lain menjadi pembatas, penambahan pupuk tidak lagi meningkatkan pertumbuhan atau produksi. Hal tersebut terjadi karena tanaman hanya mampu memanfaatkan unsur hara dalam jumlah terbatas dan mengikuti prinsip hukum hasil tambahan yang menurun. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi dan sudah bertanya dan sudah menyimak. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan dari kelompok kami. Saya wakili dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.